Now you see me. Sekarang kamu melihatku. Film ini berkisah tentang sosok seorang misterius dan 4 pesulap jalanan yang melakukan perampokan bank dengan aksi sulap yang menakjubkan. Film ini di IMDb mempunyai rating 7,3. Oke sob, sebelum saya melanjutkan alur ceritanya, sediakan kopi terlebih dahulu, ambil posisi yang enak dan pakailah headset. Oke, now you see me. Semakin Anda melihat, semakin banyak yang terlihat. Oke sob, selamat menyaksikan. Di awal scene akan diperkenalkan dengan 4 pesulap, diantaranya Daniel, Henley, Mary, dan Jack. Daniel ahli kartu, Mary ahli hipnotis, Henley ahli pertunjukan berbahaya, dan Jack ahli kecepatan tangan. Ketika mereka tampil, dilihat oleh seseorang misterius yang memakai jaket hoodie. Lalu mereka semua dikasih undangan oleh orang misterius tadi, dan disitu juga dikasih alamat untuk mereka bertemu. Setelah sampai, ruangan yang mereka masuki terkunci. Lalu Jack dengan keahliannya membuka pintu. Setelah sampai di dalam, mereka dikasih teka-teki. Lalu mereka pun berhasil memecahkan teka-teki itu dan muncullah sebuah hologram, yang mana hologram tersebut sebuah rencana yang dibuat oleh orang misterius tadi. Rencana tersebut sudah dibuat matang-matang oleh misterius tadi dan membutuhkan waktu 1 tahun untuk mempelajari semua rencana itu. Sepertinya mereka dapat sebuah misi rahasia dari orang misterius tadi. Setelah itu ada skip timeline hingga 1 tahun kemudian, di mana mereka semua ini muncul ke publik dengan nama Four Horsemen. Lalu pertunjukan pun dimulai dengan bertemakan perampokan bank. Di sini mereka mengundi sukarelawan. Lalu nomor undian itu jatuh ke bangkunya Kang Usup. Gua nggak tahu namanya siapa, jadi gue panggil Kang Usup aja. Lalu Four Horsemen ini request bank kepada Kang Usup. Lalu Kang Usup ini bilang bahwasannya ia ingin merampok Bank Republika Prancis. Sebelum mereka ini memulai triknya, mereka ini bilang bahwasannya mereka disponsori oleh Arthur. Ini dia orangnya yang bernama Arthur. Setelah itu mereka ini memulai triknya, di mana si Kang Usup ini dipakaikan suatu alat di kepalanya, di mana katanya alat ini akan membantu dia untuk berteleportasi ke Prancis. Kemudian orang ini memilih kartu untuk menandatanganinya biar bisa ditaruh di dalam berangkas itu. Dan here we go again, inilah Four Horsemen. 3. Daniel Atlas, can you hear me? Lalu si orang ini pun sampai di bank Prancis dan dia menaruh kartu yang sudah ditandatanganinya. Lalu Kang Usup pun disuruh memencet tombol yang ada di helmnya. Lalu duit itu pun berterbangan hingga kekirim ke Las Vegas. Dan di Las Vegas ini duit itu berhamburan hingga penonton-penonton ini mengambilnya, atau istilahnya membagikan duit itu. Tentu saja hal itu membuat heboh semua penonton dan juga kepolisian atau FBI. Sontak saja nama dia pun langsung terkenal di mana-mana. Lalu mereka pun dicari kepolisian Prancis dan juga kepolisian FBI. Singkat cerita, mereka pun tertangkap dan dibawa ke ruang interogasi. Lalu ada karakter baru yang bernama Dylan dan Alma. Si Dylan ini dikirim dari pusat FBI untuk menyelidiki kasusnya The Four Horsemen. Sementara si Alma ini dikirim dari Prancis untuk membantu Dylan menyelidiki kasusnya The Four Horsemen. Si Dylan ini menginterogasi keempat pesulap itu, akan tetapi malah dia yang dipermainkan. First rule of magic. Lalu karena kekurangan bukti mereka pun dilepaskan. Singkat cerita, untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut, si Dylan ini pergi ke tempatnya Thaddeus, di mana si Thaddeus ini dulunya adalah pesulap hebat, akan tetapi dia pensiun menjadi pembongkar-pembongkar trik sulap yang paling terhebat, dan dia menjual trik-trik orang lain ke websitenya. Saat si Dylan dan Alma datang, dia langsung disuguhi trik sulap. Tidak lama setelah itu, Thaddeus pun membongkar trik sulapnya, di mana kayak ada suatu cairan di tangan si Thaddeus ini. Dan dialah orang yang merekam saat The Four Horsemen ini menunjukkan sulapnya. Singkat cerita, scene pun berganti ke tempat Four Horsemen ini sulap, di mana di teater itu, si Thaddeus ini membongkar semua trik sulapnya Four Horsemen. Ternyata triknya itu sangat amat mudah, di mana di bawah panggung itu ada berangkas yang mirip seperti berangkas yang ada di Paris. Tidak sampai di situ, di mana si Thaddeus ini membongkar semua trik sulapnya The Four Horsemen. Kalian nonton sendiri cuy. They were just palming the ball with the seat number. In fact, your seat. He was selected, and they simply activated him in Vegas. And once again, Kept reinforcing it until he did. I got his measurements. My guess is that into already inside.
The men who exactly metal giants. It was all flash paper. Creates no smoke. Leave. Oh, Meld. Singkat cerita, scene pun berganti ke New Orleans, di mana pertunjukan kedua akan dimulai dengan janji lebih heboh dari sebelumnya. Biar lebih enak atau biar lebih slow dulu, mereka ini menampilkan trik-trik dasar, lalu lanjut ke trik-trik yang agak lebih ekstrim dan lebih seru, di mana ada Jack, Henley, Merritt, dan Daniel. Fluffy is in fact alive and well. And Lalu acara penutup pun dimulai, di mana mereka semua ini disuruh menuliskan rekening banknya di kertas di depan mereka. Setelah itu juga ada saldo rekening milik si Arthur, di mana si Arthur ini saldonya sangat amat banyak. Lalu Merritt ini menyuruhkan semua untuk menyenter-nyenterkan saldo rekening mereka. Dan voila, saldo mereka semua pun bertambah. Gue pikir ini hanya bagian dari trik. Akan tetapi tidak cuy, itu benar bertambah saldo mereka. Lalu saat si saldonya si Arthur ini disenter-senterkan, saldonya Arthur ini makin lama makin berkurang. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya saldo Arthur yang berkurang pindah ke saldo rekening para penonton. Lalu trik malam itu pun selesai, di mana penonton ini pada kegirangan karena mendapatkan saldo tambahan dari Arthur. Lalu Arthur yang kesal pun ingin menghampiri mereka, akan tetapi kaki Arthur ini sudah terborgol. Lalu Four Horsemen yang hendak pergi, akan tetapi dia mau dicegah oleh Dylan. Karena penonton ini semua mendukung Four Horsemen, mereka pun menyelamatkan Four Horsemen ini dari sergapannya si Dylan. Ingat Bray, pesulap ini lebih unggul daripada kepolisian. Lalu kejar-kejaran ala Tom and Jerry pun dimulai, di mana si Dylan ini selalu mengudak si Daniel. Tiba-tiba ada seseorang yang menaruh alat pelacaknya di kantongnya si Daniel, hingga si Daniel ini riweuh dan ketangkap sendiri. Atau ibarat kata GPS itu mengarahkan ke diri dia sendiri. Dan again boy, di mana pesulap itu bisa kabur dengan sangat easy peasy. Di satu sisi si Arthur ini meminta bantuan ke Thaddeus bahwasannya ia ingin membalas dendam ke para pesulap itu atau The Four Horsemen. Scene pun berganti ke Dylan, di mana si Dylan ini baru menyadari kalau HP-nya telah disadap oleh para pesulap itu. Lah bang, bagaimana disadap ya? Jadi pas saat interogasi, si Dylan ini udah mengasih isyarat bahwasannya ia menukar HP-nya si Dylan. Lalu karena FBI ini orangnya yang pintar-pintar, dia pun menyadap balik orang yang menyadap HP itu. Apakah kalian mengerti cu? Gue harap kalian mengerti cu. Jadi tuh pesulap ini menyadap HP itu, terus FBI menyadap orang yang menyadap HP itu. Gitu boy. Menurut gue kalian semua ini sudah paham karena kalian semua punya otak cuy. Lalu keesokan harinya ini si FBI sudah menemukan tempat persembunyian para pesulap. Lalu kita beralih ke para pesulap yang di dalam. Dia menyadari bahwasannya rumahnya telah dikepung. Maksudnya persembunyiannya. Dengan bodohnya si Daniel ini menyuruh si Jack untuk membakar semua dokumen-dokumen pentingnya. Sementara si Daniel kabur bersama Merritt dan Henley. Dan juga sebelum ia pergi, dia juga bilang stay to the plan, artinya tetap pada rencana boy. Lalu para pesulap ini bisa kabur lagi dengan sangat easy peasy menaiki taksi. Sementara si Daniel ya you know lah masih ngebakar-bakar kertas di atas boy. Lalu Dylan yang masuk ke ruangan itu mengejutkan si Jack. Dan akhirnya pertarungan ala squishy-squishy pun dimulai. Clear. Standing by for 6. We're all good at 6. Move to 7. Copy that. Going to 7. Come here. All right, wait, hey, hold on. Yep. Ow! Stop! Tidak akan sampai di situ saja, di mana sutradara ini ingin mereka kebut-kebutan di jalan, dan akhirnya ya karena sutradara yang meminta, mereka pun akhirnya kebut-kebutan di jalan. Are engaged in a high-speed pursuit. It looks like they're turning. Go. Lagi-lagi karena sutradara ini yang sangat amat meminta untuk Jack
Sang sutradara yang meminta Jack pun harus tewas di tempat, boy. Momen sedih, nggak boleh senang gitu. Jack pun harus tewas di sana dengan mobil yang meledak. Akan tetapi sebelum mobil itu meledak, si Dylan ini sempat mengambil sesuatu surat dari dalam mobil itu. Di dalam rancangan itu tertulis bahwasannya itu adalah rancangan untuk pertunjukan yang ketiga. Lalu Alma dan Dylan ini dapat berita bahwasannya uang ketiga akan dicuri oleh The Four Horsemen. Sontas mereka pun menghampiri TKP-nya. Akan tetapi mereka kalah cepat di mana berangkasnya sudah dinaiki ke dalam truk. Lalu mereka menyuruh truk itu untuk terus berjalan sambil diikuti oleh kepolisian. Singkat cerita, truk pun sampai dan mereka menunggu siapa yang akan membuka truk itu. Ternyata yang membuka truk itu adalah anak buahnya Thaddeus. Thaddeus yang sudah tertangkap basah, dia pun beralibi bahwasannya ia hanya mengikuti truk itu. Lalu Thaddeus ini menantang Dylan untuk membuka berangkasnya. Lalu Dylan pun menyanggupi tantangan itu di mana ia langsung membuka berangkasnya. Ternyata saat berangkasnya terbuka, isinya hanyalah balon-balon dan balon. Lagi dan lagi mereka pun tertinggal oleh Four Horsemen. Tiba-tiba ada siaran bahwasannya acara ketiga akan dimulai. Dan mereka semua pun OTW untuk menggerebek acara ketiga itu. Lalu si Alma ini datang untuk meyakinkan si Dylan untuk mengikutinya. Dan akhirnya Dylan pun mengikutinya. Dan akhirnya dugaan si Alma pun benar. Dan dia langsung menemukan The Four Horsemen. Si Dylan yang ceroboh ini langsung ingin menembak The Four Horsemen. Akan tetapi tembakan itu meleset, ibarat kata nembus. Lalu saat ditembak, hujan uang pun terjadi di mana badan mereka terberai-berai menjadi uang. Satu New York pun berpesta akibat mendapatkan uang gratis. Akan tetapi, uang itu bukanlah uang nyata, melainkan hanya muka The Four Horsemen. Di manakah uang yang asli berada? Sabar dulu, boy. Scene pun berganti ke Thaddeus, di mana saat ia membuka mobilnya, uang yang banyak pun berserakan dari dalam mobilnya. Lalu polisi dari GTA pun berdatangan, di mana Thaddeus ini sudah melakukan bintang 5, di mana ia merampok bank, pencurian, pesulap kelima, dan masih banyak lainnya yang gak gue bisa jelaskan dalam video ini coy, karena takut durasinya kepanjangan gitu loh. Jadi tuh coy, masih ada pesulap kelima yang masih misterius. Yang ada di awal scene tadi tuh, itu adalah pesulap kelimanya. Tapi kita belum tahu pesulap kelima ini siapa. Apakah Thaddeus? Mungkin tidak ya. Tidak mungkin pesulap kelima dijebak oleh pesulap ke-1, ke-2, dan ke-3, dan ke-4 cuy. Akhirnya Thaddeus yang tidak bisa apa-apa karena barang bukti sudah di depan dia pun ditangkap hidup-hidup. Setelah itu scene pun berganti ke Four Horsemen, di mana ia ini sedang ada di New York kota dan dia sedang berbangga diri atas semua kerja keras dia menjadi pesulap. Scene pun dialihkan ke Thaddeus yang ada di penjara, di mana si Thaddeus ini sedang diinterogasi oleh si Dylan. Lalu si Thaddeus ini bilang bahwasannya ia telah dijebak oleh Four Horsemen. Lalu Thaddeus pun mengungkapkan pertunjukan trik yang ketiga, di mana di situ bakal ada banyaknya plot twist dan lu harus nonton. Kalau misalkan masih belum ngerti, ntar gua bakal jelasin untuk kalian semua cuy. In the second show, the room wasn't either. Access to the warehouse. The horseman left in there, thinking, listen, while you were busy playing to the warehouse. No way. He died right in front of my eyes. Where the other horsemen were waiting with an identical replacement car. From the mall. Why go through such a Jadi itu yang dijelaskan oleh Thaddeus tidak ada yang meleset sama sekali. Itu adalah benar real cara menyelamatkannya si Jack. Dan itu juga cara mereka mengambil uangnya, di mana mereka memakai cermin 2 arah. Dari insiden kecelakaan tadi, si Jack itu tidak benar-benar mati. Dia memalsukan kematiannya atau mati suri. Dan ialah yang mengambil uang di berangkas itu. Dan itulah plot twist dalam film ini, Now You See Me. Nah itu yang gue suka dari film ini coy, karena banyaknya plot twist bikin kita bingung gitu loh. Lalu kata-kata terakhir si Thaddeus ini bilang kenapa ia dijebak dan siapakah pesulap kelimanya. Si Thaddeus ini masih terheran-heran. Lalu tanpa Thaddeus sadari, tiba-tiba si Dylan ini sudah keluar dari sel itu dengan sangat amat easy peasy. Dan inilah plot twist yang terakhir, di mana pesulap kelima itu adalah Dylan itu sendiri. What? Dialah orang misterius di awal scene tadi, dan yang menginvite keempat pesulap jalanan dan juga yang merencanakan ini semua. Lalu Thaddeus ini bertanya kenapa ia dijebak, tapi Dylan tidak menjawabnya sama sekali. Lalu scene pun berganti ke malam harinya, di mana Four Horsemen ini menemui Dylan. Keempat orang itu tidak menyangka bahwasannya yang menginvite mereka berempat adalah Dylan, kepala kepolisian yang ingin menangkap mereka. Lalu si Jack ini meminta maaf akibat ia memukul Dylan terlalu kencang saat penggerebekan markas si Four Horsemen. Lalu si Dylan ini mengajak keempat pesulap itu untuk menaiki wahana, dan mereka pun hilang satu persatu. Dan jawaban apa mengapa si Dylan melakukan
melakukan ini semua dan juga menjebak si Thaddeus terungkap saat si Dylan menemui Alma di Perancis, di mana si Dylan ini menjelaskan bahwasannya semua ini adalah motif balas dendam, di mana ayahnya si Dylan ini adalah seorang pesulap yang dibuka triknya oleh Thaddeus. Tidak akan sampai di situ saja, di mana si Dylan ini bilang bahwasannya di mana ayahnya ini sampai nekat melakukan trik-trik sulap yang sangat amat berbahaya karena Thaddeus sudah membongkar trik-triknya. Pada pertunjukan yang terakhir, ayahnya si Dylan ini nekat masuk ke dalam berangkas dan diceburkan ke dalam sungai. Akan tetapi saat berangkas itu ditarik lagi ke atas, mayat ayahnya si Dylan ini tidak ditemukan. Bank di Prancis pun tidak mencairkan uang ayahnya. Arthur, seorang perusahaan asuransi yang tidak mengeklaim kematian ayahnya si Dylan. Dan film pun tamat cuy. Menurut gue pribadi, film ini lumayan bagus karena menyajikan trik-trik sulap yang sangat amat susah ditebak tapi dijelaskan di dalam film ini. Dan juga banyak plot twist di akhir film yang kita tidak bisa tebak.